Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji syukur limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita bersama-sama di dalam firman Tuhan, renungan harian kita, dan biarlah menjadi satu kekuatan iman kerohanian bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk meneruskan firman Tuhan renungan kita saat ini. Allah Bapa di surga, puji syukur kepadamu, puji Tuhan karena Engkau yang memberkati kami selama satu hari, selama dalam kehidupan kami, dalam istirahat, tidur kami, dan dalam segala hal. Tuhan sentiasa terus memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menyertai kami saat ini. Kami akan mempelajari firman-Mu, berkati kami sehingga kami dapat memahami setiap kata-kata yang datang daripada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah semua jenis ikan. Dan ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 hingga 8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Kata mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketika murid-murid menjadi nelayan di Laut Galilea, saya yakin di sana terdapat lebih daripada satu jenis ikan untuk ditangkap. Seperti yang diketahui oleh mana-mana nelayan, ikan yang berbeza memerlukan umpan yang berbeza dan strategik yang berbeza. Beberapa ikan suka berenang di air yang lebih dalam, manakala yang lain suka berdekatan dengan pantai. Beberapa ikan suka melihat ulat, manakala yang lain suka melihat umpan jenis lain. Seorang nelayan yang bijak mengubah tekniknya, caranya untuk setiap jenis ikan. Firman Tuhan kita pada saat ini sedang mengajar, sedang membawa dan memberitahu kepada kita. Apa teknik yang kita dapat lakukan untuk memancing? Tetapi bukan hanya memancing ikan. Pada hari Pentakosta, para murid keluar dari ruang atas dan menemui ramai orang dari negeri-negeri jauh yang telah datang untuk menyembah di Yerusalem. Pada perayaan tahunan, kebanyakan penziarah ini adalah daripada etnik Yahudi yang sekarang telah mengamalkan bahasa dan budaya di tempat di mana mereka tinggal. Untuk menemui orang-orang ini dengan lebih efektif, Roh Kudus membolehkan para murid untuk bercakap dan memahami bahasa asing dengan sempurna. Sesungguhnya, pada waktu itu sangat jarang bagi siapapun bercakap lebih daripada dialek logat mereka sendiri. Jadi para penziarah itu amat terkejut apabila mendengar orang-orang biasa dari Galilea bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Seperti kita juga, jika ada orang yang di luar daripada tempat kita, tiba-tiba dia datang dan dia boleh berkata-kata dalam bahasa kita, pasti kita terkejut, pasti kita tertanya-tanya siapa dia, bagaimana dia boleh bercakap dalam bahasa, dalam logat tempat kita. Dia dari mana? Bagaimana dia belajar? Siapa dia ini? Kita akan banyak sekali membuat pertanyaan karena terheran-heran, karena kita dapat bercakap dalam bahasa yang lain. Pentakosta mengajar kita bahwa kita harus menyesuaikan message dan kaidah kita untuk menemui orang-orang di mana mereka berada apabila kita menjangkau mereka. Sama seperti Roh Kudus memberikan para muridnya kemampuan-kemampuan khusus untuk menarik dan menangkap ikan pada zaman mereka. Roh Kudus yang sama juga boleh memberikan kita hikmat
apabila kita bertemu dalam pelbagai jenis orang pada hari ini. Kita dapat berbicara, kita dapat berkata-kata dalam pelbagai bahasa. Itu semua pimpinan Roh Kudus. Tetapi kita kena ingat, bahasa yang kita katakan adalah orang di mana mereka mengerti. Kalau kita pergi ke Jepun, kita orang asing tapi dapat bercakap bahasa Jepun, itu karena kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk berkata-kata. Kita dapat bercakap dalam bahasa orang-orang asing di luar sana. Itu satu pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi, sebelum kita berani pergi ke dunia kita hari ini, marilah kita seperti para murid di ruang atas berdoa terus agar Tuhan mempersiapkan kita untuk pergi, menjadikan semua orang yang kita temui sebagai murid. Kita mungkin akan terkejut, sama seperti murid dahulu. Bagaimana dia akan menjawab doa untuk menangkap semua jenis ikan yang berbeza. Jadi sebelum kita berani keluar pergi ke dunia kita hari ini, marilah kita seperti para murid di ruang atas dan berdoa agar Tuhan akan mempersiapkan kita untuk pergi menjadikan semua orang yang kita temui sebagai murid. Kita mungkin akan terkejut seperti para murid dahulu, bagaimana dia akan menjawab doa untuk menangkap semua jenis ikan yang berbeza-beza yang mungkin kita temui pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sahabat-sahabat, orang-orang muda dan juga orang dewasa, firman Tuhan kita pada saat ini begitu baik, memperingatkan kepada kita bahwa di luar sana banyak orang yang perlu kita jangkau. Dan bukan kemungkinan saja, kita perlu belajar bahasa mereka. Kita perlu belajar segala sesuatu tentang keadaan mereka. Sama seperti kita ingin pergi menangkap ikan. Orang yang suka memancing, mereka akan lihat umpan apa yang mereka guna. Maksudnya di sini adalah mereka tahu apa strategik mereka untuk mendapatkan ikan yang bagus, ikan yang besar. Jadi pada saat ini kita juga diajak, coba tanyakan Tuhan apa strategik yang Tuhan inginkan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih saat ini. Firman yang begitu baik memberikan pada kami nasihat yang baik. Bagaimana kami dapat menjadi seorang yang mengetahui umpan strategik, bagaimana kami harus melayani. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sentiasa menyertai kami dan mengingatkan kepada kami. Inilah doa kami sudah berdoa dan berserah kepada Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.